Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan kami Podcast Ijra. Segala puji hanya memiliki Allahu Rabbi, segala saat yang maha ghafur, saat yang maha syukur, yang telah memberikan ribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih berikan kesempatan sehingga bisa bertemu di pertemuan kali ini, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi akhirul zaman, siapakah dia, tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Baik, pada podcast kita kali ini kita akan membahas tentang pemuda keren di mata Allah. Oke, di sini saya akan bertanya kepada rekan saya, Fajar, bagaimana cara kita untuk menjadi pemuda keren di mata Allah? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Ani. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar pada hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan kita tahu padang mahsyar itu adalah sebuah tempat yang luas. Bahkan tidak ada lembah, tidak ada gunung. Tempatnya itu datar banget, tidak ada pohon, sedangkan matahari dekat banget di atas kepala kita. Sehingga ada orang yang tenggelam dalam keringannya sendiri, saking semua orang kepanasan. Dan waktu itu kita akan berjalan tanpa sehelai kain pun, tanpa memakai alas kaki kayak apapun. Kita berjalan di bawah matahari yang sangat panas menuju ke tempat hisab dengan perjalanan yang sangat jauh dan perjalanan yang sangat lama. Dan lalu di saat kondisi manusia yang sangat sulit dan susah di waktu itu, ketika semua sibuk sendiri-sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada yang nolongin kita. Adapun ada 7 golongan hamba Allah yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapat naungan Allah, dan dia tidak akan kepanasan seperti yang lain. Pernah enggak kepanasan di luar rumah, terus tiba-tiba pura-pura singgah dibelanja di minimarket yang ada AC-nya hanya untuk berteduh doang, atau yang berteduh di bawah pohon, sehingga kita menjadi sejuk dan kita merasa kayak nyaman banget setelah panas-panasan. Teman-teman, itu baru panasnya dunia. Dibandingkan panasnya di padang mahsyar, itu tidak ada apa-apanya. Dan di padang mahsyar sudah tidak ada lagi pohon untuk kita berteduh, sudah tidak ada lagi swala yang ber-AC di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zillu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan hanya ada 7 golongan manusia hamba Allah yang akan mendapat naungannya. Tahu tidak teman-teman, di antara 7 golongan itu siapa salah satunya? Yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Artinya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi seperti judul kita di awal, siapa sih pemuda keren di mata Allah? Itulah pemuda yang keren di mata Allah, yang tumbuh di masa mudanya dari sejak dia balik, puber, tapi dia tetap tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, mungkin itu sebagian membahas tentang pemuda keren di mata Allah. Sebelum kita lanjut, kita akan istirahat dulu dan mendengar saut berikut. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة
دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Baik, kita lanjutkan podcast kami. Baik, kita lanjut. Siapa contohnya? Biar kita punya teladan, inspirasi untuk kita tiru. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Banyak contohnya di Al-Quran. Kalau yang laki-laki ada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Yang paling jelas itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana taatnya Nabi Yusuf kepada Allah dan istiqomah? Ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang cewek, ceweknya cantik, dia seorang yang kaya, punya kedudukan dan dia menjadi simbol kecantikan di Mesir. Semua orang tertarik dengan dia, termasuk Nabi Yusuf. Karena cantiknya perempuan ini, cewek ini menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu berzina. Tapi Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yusuf mencoba menghindar. Nabi Yusuf mencoba keluar dari ruangan yang sudah dikunci oleh cewek itu. Saking Nabi Yusuf mencoba menghindar dan terus memaksa, robeklah baju Nabi Yusuf di belakang. Itu contoh pemuda yang keren menurut Allah. Makanya sampai turun satu surah dalam Al-Quran dengan nama surah Yusuf. Pengen jadi pemuda keren? Coba hindari diri kita dari pacaran. Hindarkan diri kita dari godaan, baik godaan yang langsung ataupun lewat sosial media. Kita unfollow akun-akun yang tidak bermanfaat. Kita tidak mau mengklik akun-akun yang membuat mata kita jadi kotor. Dengan pandangannya, itu udah menjadi pemuda yang keren banget, yang taat beribadah kepada Allah, yang menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya. Begitu juga dengan Sayyidah Maryam radhiyallahu anha yang dikisahkan dalam Al-Quran, sampai ada surah juga seperti Nabi Yusuf, yaitu surah Maryam. Allah berfirman dalam surah Al-Imran tentang pertemuan Maryam, wa ambataha nabatan hasanawa. Dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Itu pemudi yang keren, yang dia bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Arti pertumbuhan yang baik, dia tumbuh dalam keadaan terhindar dari banyak fitnah di zamannya. Dia tidak kena fitnah dari cowok. Sayyidina Maryam itu sama sekali tidak ada hubungan yang berlebihan dengan laki-laki. Bahkan dia sama sekali hampir tidak kenal cowok.
Kalau kita bahasakan sekarang, seolah-olah HP-nya itu tidak ada nomor laki-lakinya. Kecuali seperti ayah, dia atau pamannya seperti Zakaria, saking terpeliharanya Sayyidah Maryam. Jadi, siapapun yang ingin menjadi pemuda keren atau pemudi keren, belajarlah dari Sayyidah Maryam yang menjaga diri, yang sampai Allah tiupkan ke dalam rahimnya ruh seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Maryam sangat kaget, sehingga ia berkata, aku tidak bersentuhan dengan laki-laki. Jangankan pacaran, sentuhan saja tidak pernah. Sayyidah Maryam tidak pernah disentuh laki-laki kecuali mahramnya, apalagi sampai pacaran, sampai berzina. Gimana cara aku punya anak? Gimana aku hamil? Itu gambaran solehnya Sayyidah Maryam. Itu pemudi yang keren. Kita akan istirahat dulu dan mendengarkan sound berikut. منايا لو يوما أراك لو أقتفي دوما خطاك لو عدت من إلى طيف على في مداك يا سيدي ماذا أقول وأنا من اللقيا خجول هل لي بنور كي أرى طال السرى دون وصول حبيبي قد طال عنك غيابي وزاد في البعد عنك عذابي هل لي بأنس يزيل اغترابي محمد حبيبي إني بحبك مؤمن لي ذا الليل دونك أظلم صلى عليك فؤادي وسلم محمد حبيبي قد طال عنك غيابي وزاد في البعد عنك عذابي هل لي بأنس يزيل اغترابي محمد حبيبي إني بحبك مؤمن لي ذا الليل دونك أظلم صلى عليك فؤادي وسلم هذه دموعي وهذه شجوني هذا اشتياقي وهذا حنين إليك توقع قد عدت يا سيدي ومنايا كلي جريح وأنت دوايا يا محمد حبيبي قد طال عنك غيابي وزاد في البعد عنك عذابي هل لي بأنس يزيل اغترابي محمد حبيبي إني بحبك مرمى لي ذا الليل دونك أظلم صلى عليك فؤادي وسلم محمد. Baik, kita lanjutkan ke sekarang. Baik, kita lanjut guys. Bisa segitu luar biasanya istiqomah mereka terhindar dari fitnah lawan jenis. Itu adalah pemuda keren. Itu yang disebut di dalam hadis pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, taat kepada Allah. Ada juga dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, yaitu mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb-Nya dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Sudah beriman ditambahkan petunjuk, apa maksudnya?
Selain mereka beriman dan beribadah kepada Allah, mereka juga berdakwah di jalan Allah. Jadi bukan hanya beriman sendiri, tapi ngajak orang lain untuk beriman sama-sama seperti mereka, sampai mereka dimusuhi oleh satu kaumnya, dan Allah menyelamatkan mereka dengan dijadikan mereka tidur di dalam sebuah gua. Itu contoh pemuda keren. Nanti di zaman sahabat muncul lagi pemuda keren seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Fatimah radhiyallahu anha, dan banyak lagi di antara mereka. Dan mereka semua adalah pemuda-pemudi keren di mata Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi gambarkan dalam hadis, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan tercela dan dilindungi dari perbuatan zina. Dan semoga kita mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar kelak. Sekian membahas dari podcast kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.